Pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Isneninur dalam Sumut Terkini. Dalam upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Simalungun juga perlu kesadaran masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut telah terhubung bersama kita tokoh masyarakat di Kabupaten Simalungun, Bapak Johalim Purba. Halo, selamat sore Bapak Johalim Purba. Seperti apa respon warga Simalungun untuk pencegahan virus corona di Simalungun, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tentang corona di Simalungun, sama halnya dengan di Silokahean, seluruh masyarakat memberikan perhatian lebih karena melalui media sosial mereka melihat bahwa begitu berbahayanya corona ini. Oleh sebab itu masyarakat Silokahean, seluruh kepala desa, seluruh pangulu, ada 16 pangulu, musyawarah pimpinan kecamatan, juga pimpinan camat dan ramil dan kapolsek, juga pihak dinas kesehatan, KPTD dinas kesehatan, bersama dengan masyarakat secara khusus. Ada di sini perusahaan PT BOS, ownernya, dirutnya memberikan perhatian secara serius. Dengan demikian, beberapa waktu yang lalu, yang tepatnya kemarin, dirumuskanlah bahwa pintu masuk ke Kecamatan Silokahean ada 4 penjuru harus diperiksa, harus ditunggu, harus dibangun posko guna mencegah kehadiran orang-orang yang secara kasat mata memungkinkan membawa virus corona ke Kecamatan Silokahean. Dan untuk acara ini pihak PT BOS telah menyumbangkan 4 unit alat mengukur suhu tubuh. Jadi acara ini dimulai tadi pagi. Saya sekarang berada di posko Silau Dunia. Posko Silau Dunia ini adalah berbatasan dengan 2 kabupaten sekaligus. Dari sini akan dekat dengan Kabupaten Serdang Badage. Lewat sedikit itu berhubungan dengan Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat Silokahean sangat mendukung acara ini. Dan ketika masih dibutuhkan, maka 4 titik. Titik itu pertama adalah di Silau Dunia, yang kedua adalah Silokahean yang berbatasan dengan raya, itu di Simpang Pangalbuan. Selanjutnya Silokahean berbatasan dengan Deli Serdang, itu ada di Dolok Merawa. Terus Silokahean, ada 1 nagori di kecamatan ini, yaitu nagori Bandar Nagori. Itu secara geografis seolah-olah terpisah dari kecamatan Silokahean. Di situ juga akan dibuatkan posko. Jadi tujuan kita adalah untuk mencegah masuknya orang-orang yang memungkinkan membawa penyakit COVID-19 itu. Baik itu, Pak, lalu kegiatan untuk di Kecamatan Silokahean sendiri seperti apa saat ini Pak? Ya, jadi masyarakat Silokahean tentunya dipimpin oleh masing-masing pengulunya sudah melakukan berbagai hal di masing-masing nagorinya, penyemprotan, disinfektan itu sudah dilakukan, dan sosialisasi sebelum makan dan sesudah makan cuci tangan dulu. Begitu mau bersalaman dengan orang-orang yang kita sayangi, harus cuci tangan dulu, masuk ke rumah cuci tangan. Dan satu hal yang kelihatannya ditekankan oleh masyarakat ini, ketika memang memungkinkan, dilarang pergi ke kota. Dilarang pergi bertemu dengan benda-benda yang datangnya dari kota, bertemu dengan orang-orang yang datangnya dari kota. Jadi masyarakat Silokahean karena secara geografis terisolir, pangulu menganjurkan agar lebih baguslah banyak ke ladang daripada banyak ke warung atau banyak ke kota. Baik Pak, lalu dalam melawan COVID-19 ada banyak hal yang dilakukan Bupati Simalungun. Bagaimana komentar Bapak terkait hal itu? Ya, kita terima kasih kepada Bapak Jer Saragi, Bupati Simalungun. Dan kita mengamati ini mungkin Bupati yang agak majulah dibandingkan dengan Bupati yang lain. Karena bupatinya memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan pemutusan mata rantai corona ini.
Oleh sebab itu, maka seluruh penghulu juga ikut-ikutan berani dan tanggap terhadap upaya pemotongan penularan daripada COVID-19 ini. Andai kata Bupati tidak menunjukkan sikap yang sangat tegas, mungkin penghulunya juga tidak ikut-ikutan melakukan ini. Jadi kita secara masyarakat biasa mengucapkan terima kasihlah kepada Bapak JR Saragih yang telah memberikan contoh dengan action, bukan contoh dengan kata-kata. Kami berharap begini, Mbak. Posko yang telah didirikan oleh masyarakat Cilokahean ini yang berbatasan dengan beberapa daerah lain, kita berharap pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan approach yang dimaksud karena di sini ada komandan, karena di sini ada anggota Koramil. Alangkah baiknya kalau pejabat-pejabat dari Kodim melihatlah di Kecamatan Cilokahean. Belum tentu di kecamatan lain ada hal seperti ini. Jadi para anggota yang telah melakukan tindakan yang lebih, kita berharap pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan apresiasi lah. Demikian juga kepada Kapolres Kabupaten Simalungun. Ketika berkenan, disuruhlah anggotanya datang ke Cilokahean untuk memberikan motivasi untuk menganalisa sejauh mana manfaat daripada kegiatan ini yang didukung sepenuhnya oleh anggotanya. Baik Pak, lalu sejauh ini Pak, bagaimana ekonomi masyarakat atas dampak COVID-19 Pak? Ya, mengenai ekonomi yang jelas pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Masyarakat yang selama ini secara fisik harus bertemu dengan orang lain, secara fisik harus datang ke tebing tinggi atau ke kota-kota lain, sejak adanya penularan penyakit ini, maka masyarakat tidak akan menjajakan dagangannya lagi, sudah takut bertemu dengan orang lain. Tapi di Kecamatan Cilokahean karena mayoritas penduduknya hidup dari perkebunan, maka dampaknya sangat kecil sekali. Baik, lalu apakah bantuan pemerintah Simalungun dapat dirasakan masyarakat secara langsung atau merata? Ya tentu adalah manfaatnya. Masyarakat Cilokahean juga bisa merasakan apa yang dilaksanakan Bapak Bupati Simalungun ketika diwawancarai tentang penunjukan rumah sakit perdagangan menjadi rumah sakit penanganan COVID-19, penunjukan rumah sakit Rondaheim sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Bagi masyarakat Cilokahean, bagi masyarakat Simalungun itu suatu langkah maju. Kabupaten yang ada di tetangga kita tidak ada yang berani mengambil resiko seperti itu. Kita yakin benar banyak orang mencibir Bupati Simalungun terlalu dini. Malahan ada orang mengatakan bahwa Bupati Simalungun menakut-nakuti. Kami masyarakat mengatakan begini, Mbak. Lebih bagus masyarakat itu ditakut-takuti daripada dianggap Corona 19 ini tidak punya efek apa-apa. Masyarakat yang takut akan menjaga diri, akan mempersiapkan diri untuk tidak kena penyakit ini. Tapi masyarakat yang merasa penyakit ini tidak apa-apa, justru itulah yang membawa malapetaka bagi masyarakat itu sendiri. Jadi saya mohon maaf, banyak saya lihat politisi-politisi di Kabupaten Simalungun bahwa JR Saragih itu katanya dengan tindakannya menjadikan 2 rumah sakit di Kabupaten Simalungun tindakan menakut-nakuti. Saya berharap oknum anggota dewan tersebut cobalah sedikit berpikir bahwa yang diucapkannya itu juga tidak benar. Masyarakat perlu kita lindungi. Bagi masyarakat yang belum mengerti apa itu COVID-19, lebih bagus ditakut-takuti untuk takut dan untuk berusaha menjaga diri tidak kena penyakit tersebut. Baik Pak, lalu selaku tokoh masyarakat di Simalungun, adakah saran yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Saran kita satu, Humas Infocom di Kabupaten Simalungun harus total turun lapangan, berceritalah. Jangan lebih banyak orang di warung bercerita tentang kegiatan bupati daripada orang bupati itu sendiri. Di setiap kecamatan, kalau boleh, bupati harus menunjuk 1 orang juru bicara bercerita tentang penanganan COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Jangan lebih pintar orang yang sama sekali tidak mengerti COVID-19 menjelaskan kepada masyarakat
daripada seorang dokter, daripada seorang perawat. Oleh Dinas Kesehatan Simalungun, oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informasi yang ada di Kabupaten Simalungun seharusnya mengunjuk agar orang-orang satu bahasa tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang telah dilakukan. Sekian, Bu. Baik Pak Johalim, terima kasih atas informasinya dan waktunya dan selamat bertugas kembali Pak. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan tokoh masyarakat Simalungun Bapak Johalim Purba. Saya Siti Isneni Nur pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.